Minasang, konnichiwa. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang melalui video pembelajaran online. Sensei harap semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang. Namun sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi nanji desu ka? Atau yang artinya jam berapa. Pada materi tersebut kalian sudah belajar bagaimana cara menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang dan mendapatkan banyak informasi tentang keterangan waktu. Nah, sekarang kita akan belajar nih tentang bab selanjutnya, yaitu Nihongo no Jugyo wa dou desu ka? Ada yang tahu nggak artinya apa? Ya, betul sekali. Artinya adalah bagaimana pelajaran bahasa Jepang? Nah, Sensei yakin nih, kalian di sekolah kan pasti sudah banyak mata pelajaran yang sudah kalian pelajari. Coba kira-kira sebutkan contohnya deh. Bahasa Indonesia, matematika, olahraga, kalau IPA, pelajaran biologi, dan masih banyak lagi pelajaran yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang mata pelajaran tersebut. Tidak hanya itu, kita juga akan belajar bagaimana kesan kita terhadap mata pelajaran tersebut. Apakah pelajaran itu menyenangkan atau membosankan? Kita semua belajar pada materi kali ini. Nah, apa sih tujuan kita belajar Nihongo no Jugyo wa dou desu ka pada hari ini? Yaitu yang pertama, agar kita dapat mengungkapkan kesan atas kegiatan sekolah menggunakan bahasa Jepang tentunya. Dan yang kedua, agar kita dapat menjelaskan sifat ciri khas suatu benda menggunakan bahasa Jepang. Nah, di sini ada kosakata atau kotoba. Yang pertama adalah kosakata mengenai mata pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran matematika, yaitu sugaku. Kemudian ada pelajaran sejarah. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Rekishi. Kemudian ada pelajaran pendidikan agama. Pendidikan agama itu adalah shukyo. Apa? Shukyo. Kemudian ada pelajaran olahraga. Udah pasti tahu lah ya. Yaitu taiku. Taiku. Jadi kosakata mata pelajaran, yaitu yang pertama ada matematika, sugaku, pelajaran sejarah, rekishi, pelajaran agama, shukyo, pelajaran olahraga, taiku. Sensei ulangi sekali lagi ya. Pelajaran matematika, sugaku, pelajaran sejarah, rekishi, pelajaran agama, shukyo, dan pelajaran olahraga, taiku. Sekarang kalian bisa ikuti setelah Sensei ya. Sugaku. Sugaku. Rekishi. Rekishi. Shukyo. Shukyo. Taiku. Taiku. Oke. Sekarang adalah kosakata huruf bahasa Jepang. Nah, ini kalian pasti udah tahu ya. Apa nih kira-kira? Betul banget, ini adalah hiragana. Di mana hiragana ini memiliki 46 karakter yang mewakili 46 bunyi yang berbeda. Nah, biasanya hiragana ini dipakai untuk menyatakan elemen tata bahasa.
yaitu partikel dan akhiran kata sifat dan kata kerja yang menunjukkan tata bahasa. Kemudian ini, ya pasti kalau ada hiragana, ada katakana. Iya, betul banget. Nah, katakana ini biasanya dipakai untuk menulis kata serapan dari bahasa asing. Contohnya apa? Es krim, ice cream gitu. Jadi itu buat kata-kata serapan bahasa asing. Biasanya nama-nama orang yang dari luar Jepang itu juga biasanya pakai katakana. Seperti alfabet, huruf katakana dan hiragana ini hanya mewakili satu bunyi tanpa arti. Jadi bunyinya ini tidak memiliki arti apa-apa. Jadi mereka harus digabungin huruf satu ke huruf yang lain. Begitu. Dan yang terakhir adalah kanji tentunya. Nah, kanji ini merupakan aksara dari Tionghoa yang digunakan dalam bahasa Jepang. Kanji ini menyatakan elemen yang banyak arti seperti kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Jadi satu kanji itu bisa aja langsung ada maknanya. Tanpa harus digabungin pun, terkadang satu kanji bisa memiliki makna tersendiri. Seperti itu. Kemudian ada kosakata mengenai kesan. Nah, kira-kira apa nih? Mukanya happy banget. Kalau happy berarti kan seneng ya. Jadi kalau seneng berarti pelajarannya apa? Benar sekali, pelajarannya menarik. Menarik itu dalam bahasa Jepangnya omoshiroi. Apa? Omoshiroi. Bagus. Nah, kalau lawan katanya omoshiroi kira-kira apa ya? Nih, tuh. Mukanya kayak begitu. Iya, bosen banget. Membosankan apa? Tsumaranai. Apa? Tsumaranai. Bagus. Kemudian di sini ada gitu, mukanya kayak gitu. Kira-kira apa nih? Iya, betul banget. Mudah, gampang, cepil. Gitu kan? Mudah bahasa Jepangnya yaitu kantan. Berarti lawan kata dari mudah apa? Sulit. Sampai kaget begitu ya. Sulit, berarti sulit bahasa Jepangnya apa? Muzukashi, betul. Sekali lagi apa? Muzukashi, good. Nah, sekarang sensei ulangi lagi ya. Yang pertama itu adalah menarik, omoshiroi. Kemudian ada membosankan, tsumaranai. Ada mudah, kantan, dan juga sulit, muzukashi. Kita ulangi sama-sama ya. Ulangi setelah sensei. Omoshiroi. Omoshiroi. Tsumaranai. Tsumaranai. Kantan. Kantan. Muzukashi. Muzukashi. Oke. Nah, di sini ada kosakata tambahan. Yaitu yang pertama, bagaimana? Do. Kemudian ada tetapi, demo. Nah, biasanya do ini temannya siapa coba? Desu ka. Oke, berarti do desu ka. Bertanya, bagaimana? Gitu. Nah, kemudian di sini ada pola kalimat. Yaitu bagaimana kita bertanya tentang suatu mata pelajaran tersebut. Gimana sih kesan kamu? Gitu. Jadi di sini ada patternnya, ada polanya, yaitu mata pelajaran no jugyo wa do desu ka. Nah kan tadi do, temennya ada desu ka. Jadi do desu ka menanyakan bagaimana. Nah, yang sensei kasih warna biru ini, itu mata pelajaran yang tadi kita sudah pelajarin. Tadi kan kita udah belajar apa tuh? Sugaku. Terus ada rekishi. Kemudian ada taiku. Ada sukyo. Ya kan? Nah, kalian bebas bisa isi apa aja di situ. Yang artinya ini bagaimana pelajaran lalalala. Bagaimana pelajaran lalalala. Gitu.
Gitu. Nah, di sini sensei kasih contoh Nihongo no jugyo wa do desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Jepang? Nah, di sini sensei ambilnya Nihongo no jugyo. Berarti pelajaran bahasa Jepang. Bertanya, bagaimana pelajaran bahasa Jepang? Oke. Kalau ada pertanyaan, berarti ada jawaban. Nah, jawabannya adalah ini dia pola kalimatnya. Mata pelajaran no jugyo wa kesan desu. Nah, tadi kan mata pelajarannya tadi yang ditanya kan Nihongo ya. Berarti kita jawabnya pakai Nihongo. Gitu. Terus kesan kita apa sih terhadap mata pelajaran bahasa Jepang? Oh, menurut aku mah bahasa Jepang menarik. Berarti apa? Menarik. Omoshiroi, betul. Jadi, Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Karena mungkin merasa pelajaran bahasa Jepang itu menarik. Jadi kesannya itu omoshiroi. Begitu. Nah, ini ada catatan nih. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan sifat, ciri khas, keadaan suatu benda. Jadi omoshiroi itu sudah menjelaskan bagaimana pelajaran bahasa Jepang itu sendiri. Nihongo no jugyo itu. Gitu. Kemudian ini adalah cara menjawab yang pertama. Kemudian kita ada cara menjawab yang kedua. Nah, ini dia pola kalimatnya. Jadi, pola kalimat yang pertama tadi, yang Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Itu dimasukin ke situ, titik. Demo, tadi demo apa coba? Bener banget. Demo itu tetapi, koma, kesan des. Nah, kesan yang di sini itu harus berlawanan dengan kesan yang tadi di kalimat pertama. Sebagai contoh, Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Ya kan? Bahasa Jepang itu menarik. Demo muzukashi desu. Tapi sulit. Nah, di sini kita harus paham nih. Kalau pola kalimat yang kedua ini, kalau mau pakai demo, harus kesan yang pertama dan kesan yang kedua itu harus berlawanan. Jadi, yang satu positif, yang satu negatif. Gitu, berlawanan. Ini ada catatannya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk dua kalimat yang berlawanan seperti yang sensei bilang tadi. Begitu. Gampang kan ya? Gampang banget. Jadi kalian bisa bebas masukin kesan kalian apa, mau mata pelajaran apa, kalian bisa tukar-tukar. Misalkan nih, sensei ada contoh lagi. Untuk ini deh, pola kalimat yang pertama tadi deh. Nah, untuk pola pertama yang ini, misalkan kita mau ubah jadi apa? Tadi kan kita belajar tentang huruf bahasa Jepang ya. Kita ambil contoh aja, hiragana. Hiragana itu mudah. Berarti apa? Hiragana wa kantan desu. Gampang kan? Mudah. Hiragana mudah gitu. Coba kalau misalkan kita ambil kanji. Kanji itu pasti sulit lah ya. Jadi sulit itu apa? Muzukashi. Jadi kanji wa muzukashi desu. Oke, nah kita coba lagi nih, maju lagi nih ke pernyataan yang kedua, ke pola kalimat yang kedua tadi. Coba kita bikin contoh lagi. Misalkan apa? Pelajaran bahasa Indonesia mudah tapi membosankan. Gimana caranya? Membosankan tadi apa? Tsumaranai. Mudah? Kantan. Bahasa Indonesia? Indonesia go. Jadi Indonesia no jugyo wa. Salah. Jadi Indonesia go no jugyo wa kantan desu. Demo tsumaranai desu.
pinter. Begitu, seperti itu contohnya. Jadi kalian bisa terserah masukin apa aja. Yang penting pola kalimatnya seperti ini, gitu. Nah, jadi sampai situ pelajaran kita pada kali ini. Sensei berikan waktu kira-kira 3-5 menit untuk kalian bertanya di kolom komentar di bawah situ. Jadi bebas mau tanya apa aja, nanti bakal Sensei jawab lewat kolom chat juga. Oke. Sudah? Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang materi Nihongo no Jugyo wa do desu ka? Gitu, Sensei harap kalian juga bisa belajar sendiri lagi di rumah supaya kalian lebih bisa lagi mendalami materi ini. Gitu. Oke. Nanti juga Sensei berikan tugas kepada kalian dan kalian bisa kerjakan, kemudian kirim melalui email, kirim ke email Sensei. Oke? Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu.